يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Para ikhwah sekalian dan akhwat, para abah dan ummahat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada perjumpaan kita kali ini kita akan membahas tentang al-isti'dad li Ramadan, yaitu bersiap untuk menuju Ramadan. Ya, benar, Ramadan merupakan bagian dari masa yang Allah Ta'ala sediakan dan fasilitasi untuk kehidupan kita, yang mana merupakan musim ketaatan. Pintu-pintu kebaikan dibuka pada bulan Ramadan, limpahan pahala dimurahkan oleh Allah Ta'ala pada bulan Ramadan. Keberkahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada orang-orang beramal padanya yang tidak didapat di selain Ramadan. Maka disebut syahrul Ramadan al-Mubarak, yaitu bulan Ramadan yang penuh berkah. Keberkahan yang Allah Ta'ala berikan pada orang-orang yang beramal saleh. Diawali dengan puasa wajibnya dan hal-hal yang mengikuti kelaziman dari puasa, yaitu menjaga lisan, kemaluan dan lainnya. Juga sedekah, infak, dan kemudian zakat pada akhir sesi Ramadan menuju ke hari raya Idul Fitri. Maka bulan Ramadan padanya ada kemuliaan zaman, syarafuz zaman, dan juga kemuliaan insan, yang mana manusia yang beramal di bulan Ramadan akan mendapatkan nikmat dan lezatnya ghidha'ur ruh, yaitu gizi nyawa, gizi untuk jiwanya, dengan meninggikan imannya dan beramal saleh, serta meninggikan derajat dirinya di sisi Allah Azza wa Jalla dengan amal saleh tersebut. Juga kaum muslimin ketika itu menikmati tambahan pahala dan ganjaran lipatan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla, serta nuansa-nuansa yang tidak didapat di luar Ramadan. Misal kedekatan dengan saudara, keluarga, kaum muslimin. Kemudian keberkahan yang ada di sahurnya, di makanannya, di perbuatan makan sahurnya, serta bahkan yang mungkin kita bisa lihat salat-salat subuh berjamaah itu lebih banyak daripada bulan-bulan lain. Walaupun kita berharap salat-salat subuh itu di masjid sebanyak itu di bulan lain. Juga tarawih berjamaah yang tidak ditemukan di bulan lain. Maka ini semua adalah hal yang kita dambakan, rindukan dan inginkan. Dan itu hanya pada momentum Ramadan. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang
diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, "If'alul khaira dahrakum." Berbuat baiklah kalian untuk masa-masa kalian. Wa ta'arradu li nafahati rahmatillah, dan bersiaplah kalian, bergegaslah dan bersiaplah, berhadaplah pada besarnya kemurahan Allah Azza wa Jalla, rahmat Allah pada bulan tersebut. Fa inna lillahi nafahati min rahmatihi nasibun yusibu biha man yasha'u min ibadihi. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki nafahat. Nafahat itu seperti ledakan yang seolah tiba-tiba meledak gitu. Yaitu rahmat Allah Ta'ala yang tiba-tiba tercurah begitu derasnya. Allah Ta'ala memiliki momentum itu. Yusibu biha man yasha'u min ibadihi, yang akan Allah Ta'ala limpahkan atau kenakan pada orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki dari hamba-hambanya. Wasalullaha an yastura auratikum, dan mintalah pada Allah agar Allah Ta'ala menutup aurat kalian, yaitu aib kalian, aurat fisik maupun aurat ma'nawi, seperti aib atau kekurangan atau kisah-kisah masa lalu yang tidak ingin diungkap. Wa an yu'amminu raw'atikum, dan mintalah pada Allah agar Allah Ta'ala mengamankan rasa takut kalian. Di sini kata Nabi SAW, wa sallallahu an yastura auratikum wa an yu'ammina raw'atikum. Minta tolonglah pada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala menutup aurat kalian di antara aib, dan juga mengamankan rasa takut kalian menjadi tentram. Dan dua konten permintaan ini ada di salah satu zikir di pagi atau petang. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ini zikir yang sangat penting. Jadi bulan Ramadan dikaitkan di sini oleh Nabi SAW di musim ini, yaitu Ramadan, agar kita meminta kepada Allah agar ditutupi aurat dunia dan akhirat. Aib dosa ditutupi dunia dan akhirat, karena aib dan dosa itu kekurangan aurat. Karena seseorang tidak boleh menampakkan dosanya dan menceritakan pada khalayak ramai tentang masa lalunya yang berlumuran kesalahan, karena itu aurat semua. Ya, betapa adanya orang menutup aurat fisik namun dia tidak mau menutup aurat maksiatnya, sehingga dia lebih buruk daripada orang-orang yang jahil dan awam, tidak tahu masalah aurat karena jahil dan awamnya. Namun ada juga orang yang justru menampakkan aibnya yang Allah Ta'ala tutupi, ya. Dan juga masalah raw'at. Jadi ada aurat, ada raw'at. Aurat itu aib, aurat, kekurangan, hal yang tidak pantas untuk ditampakkan, tidak pantas untuk dibicarakan. Juga raw'at. Raw'at itu ketakutan yang ada di hati. Raw'at itu ketakutan yang ada di hati, yang membuat seseorang gusar, tidak tenang, susah tidur, kepikiran, ketakutan. Dan hanya Allah Ta'ala yang menenteramkan kalbu manusia, karena hati manusia ada di antara jemari-jemari Allah Azza wa Jalla, sebagaimana kata Nabi SAW. Maka bagi yang ada sisi raw'at pada kalbunya, yaitu ketakutan tentang masalah ekonomi, masalah dagang, masalah masa depan anak, masalah kelakuan anak, atau hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangganya, ekonominya, warisannya atau warisan yang seharusnya didapat, dan hal-hal lain, tudingan-tudingan untuknya, fitnah dari sebagian orang padanya, nama dan reputasi yang buruk. Ini kadang-kadang membuat masiu ketakutan di kalbu insan. Maka Ramadan itu di antara momentum
kita meminta pada Allah Azza wa Jalla untuk mengamankan kalbu kita dari rasa-rasa takut tersebut. Ahlus sunnah wal jamaah, ahlul iman, itu mereka adalah orang-orang yang bertawakal pada Allah, dekat pada Allah, meminta pada Allah, berharap pada Allah, dan mencari aman dengan berdekatan dengan Allah. Ketika kita tahu kalau kita semakin takut manusia, maka kita semakin merasa tidak aman. Namun ketika kita semakin takut sama Allah, maka kita semakin aman insyaAllah. Ketika kita berharap kepada manusia, maka semakin dekat pada kekecewaan. Tapi ketika kita berdekatan pada Allah, maka semakin dekat dengan apa yang diharapkan. Ramadan musim kebaikan. Ramadan tempat atau momentum dilimpahkannya rahmat Allah Azza wa Jalla. Ramadan adalah tamu yang berupa waktu yang akan singgah di lembaran kehidupan kita, dan pada waktunya sebagaimana tamu selalu akan kembali dan hilang. Dan Ramadan itu adalah zair yang aziz. Ramadan itulah zair, yaitu peziarah yang langka. Dia mengunjungi kehidupan kita dengan izin Allah Azza wa Jalla, dan sangat langka karena hanya 29 hari pada umumnya, dan setelah itu lepas begitu saja dan tidak akan kembali lagi kecuali tahun depan dengan tahun yang baru dan juga hari yang baru. Maka hendaklah seorang muslim beristibsyar, yaitu merasa bahagia dengan dekatnya Ramadan dan datangnya Ramadan. Dan hendaknya manusia itu hendaknya mensyukuri nikmat Allah Ta'ala jika dia disampaikan ke bulan Ramadan ini, ke musim ini. Karena al-mahrum man hurima hadzal khair. Orang yang terhijabkan adalah yang tertutup dari kebaikan di bulan Ramadan. Manusia ketika dia mengetahui suatu keutamaan yang akan datang pada hidupnya, maka dia akan bersiap menyambutnya. Dan Ramadan tidak datang dadakan, melainkan datang dengan izin Allah. Atas pengetahuan kita insya Allah akan datang. Sebagaimana mungkin sekitar 17 atau 18 hari lagi atau sekitar itu kita akan insya Allah menuju Ramadan. Kita tahu akan datang Ramadan itu. Bukan sesuatu yang dadakan tiba-tiba besok Ramadan aja gitu, enggak. Maka perlunya apa? Isti'adat, persiapan ketika kita tahu sesuatu yang baik akan datang insyaallah. Dan ini diantara ikhtiar kita untuk menuntut ilmu menuju Ramadan, agar Ramadan kita di tahun 1446 ini lebih afdal amalan kita dibandingkan di tahun-tahun sebelumnya. Ada beberapa hal yang insyaallah akan kita sebutkan dari isti'adat, persiapan menuju Ramadan. Yang pertama ad-du'a, yaitu di antara persiapan menuju Ramadan yang pertama ad-du'a bi bulughi syahril Ramadan, yaitu berdoa agar sampai ke bulan Ramadan. Yang pertama, minta sama Allah supaya kita sampai ke bulan Ramadan, diberi kesempatan terus untuk beramal di bulan Ramadan. Karena doa itu berarti ada harapan. Dan jika tidak berdoa berarti tidak berharap. Maka ini cukup penting karena ini memberikan faktor dan dorongan pada kalbu kita untuk bersiap-siap menuju Ramadan, yaitu dengan berdoa minta sama Allah agar kita disampaikan ke bulan Ramadan. Karena sampainya bulan Ramadan bagi kita dan kita sampai pada bulan Ramadan ini adalah fursah kabirah, kesempatan yang sangat besar untuk berbekal dengan beribadah di bulan itu, berbekal dengan ketakwaan di bulan itu. Maka dalam hadis riwayat At-Tabrani dan lainnya dengan sanad mereka dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW masuk bulan Rajab, beliau berkata, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban
dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Memang mungkin hadis ini mungkin dikritisi oleh sebagian dari ulama akan kedhaifannya, tetapi ini tidak menjadikan pengharaman atau tidak menutup anjuran agar kita berharap pada Allah agar memberkati kita di bulan-bulan sebelum Ramadan seperti Rajab dan Sya'ban. Dan ini tidak menutup pembolehan atau anjuran agar kita berharap pada Allah agar dipanjangkan usianya untuk bisa mengamalkan ketaatan di bulan Ramadan dan selainnya. Dan kata Mu'la bin Al-Fadl, hal ini disebutkan oleh Ibn Rajab dalam Lataif Al-Ma'arif, kanu yad'una Allah Ta'ala 6 ashhurin an yablughahum Ramadana, yad'unahu 6 ashhurin an yataqabbala minhum. Di sini dikatakan para salaf mereka berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum Ramadan untuk sampai Ramadan. Ini kebiasaan salaf sebenarnya. Jadi enggak apa-apa kalau kita minta sama Allah, ya Allah, Allahumma balighna Ramadan. Karena salaf aja dari 6 bulan sebelum Ramadan itu udah minta sama Allah supaya sampai Ramadan padanya. Ya. Dan berkata Yahya bin Abi Katsir, di antara doa sebagian salaf adalah Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan. Ya Allah, serahkanlah saya ke Ramadan dan serahkan Ramadan kepada saya, yaitu sampaikan saya ke Ramadan, ya Allah. Jadi ini sudah menjadi kebiasaan salaf sebagai persiapan untuk Ramadan. Taib. Kemudian yang kedua, dianjurkan bergembira dengan kedatangan Ramadan. Dianjurkan bergembira dengan kedatangan Ramadan. Dan bahkan dikatakan sebagian dari ulama bahwasanya bergembira dengan kedatangan Ramadan itu termasuk mengagungkan syiar Allah Azza wa Jalla. Termasuk mengagungkan syiar Allah Azza wa Jalla. Dan berarti ini suatu ketakwaan di hati. Kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Hajj ayat ke-32, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya itu termasuk di antara ketakwaan hati. Dalam riwayat Imam Ahmad dan An-Nasa'i rahimahumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanadnya dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberikan kabar gembira pada sahabatnya, "Qad ja'akum syahrul ramadhana syahrun mubarakun." Datang pada kalian bulan Ramadan, bulan yang mubarak. Bulan Ramadan, bulan yang mubarak. Ini pengumuman dari Rasulullah SAW, akan datang pada kalian bulan Ramadan, bulan mubarak. Maka di sini istilah syahr mubarak atau Ramadan mubarak itu istilah dari Nabi SAW. Jadi boleh kita katakan ini bulan penuh berkah, karena itu istilah dari Nabi SAW. Qad ja'akum syahrul ramadhana syahrun mubarak. Apa yang terjadi di situ? Kataballahu alaikum siyamahu fi. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian puasa di bulan Ramadan. Allah mewajibkan atas kalian puasa di bulan Ramadan. Tuftahu abwabul jinan wa tughlaqu, atau dikatakan sebagian ulama tufattahu abwabul jinan wa tughallaqu fihi abwabul jahim. Dibukakan betul-betul pintu surga ketika itu dan ditutup betul-betul pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin. Setan-setan itu dibelenggu di bulan Ramadan. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di bulan Ramadan ada malam yang lebih baik daripada 1000 malam.
Dari segi apa? Dari segi siapapun yang beramal pada saat itu, maka amalannya itu seperti seolah-olah 1000 lipat ganda atau semisalnya. Itu sangat fadilah besar, Allah lebih tahu dalam menghitungnya. Man hurima khairuha faqad hurima. Barang siapa yang diharamkan kebaikan di malam Al-Qadar tersebut, maka dia diharamkan maka dia adalah orang yang mahrum, orang yang dihalang-halangi, orang yang tidak dapat rahmat. Maka kata sebagian dari ulama, di antaranya Ibnu Rajab rahimahullah dalam Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan, qala ba'dul ulama, sebagian ulama berkata, hadzal haditsu aslun fi tahni'atin nasi ba'duhum ba'dha bi syahri Ramadan. Hadis ini menjadi suatu dasar akan bolehnya untuk saling mentahniah, saling memberikan ucapan selamat satu sama lain dengan kedatangan bulan Ramadan. Maka boleh kita menyambut Ramadan dengan memberikan ucapan-ucapan baik kepada kaum muslimin. Ya, karena fadilah yang ada di bulan Ramadan, kaum muslimin akan senang. Taib. Kemudian yang ketiga dari persiapan kita setelah doa, kemudian menyambut Ramadan, memberikan sambutan dengan cara yang boleh. Ya, dengan cara yang boleh, bukan dengan cara yang diada-adakan atau berlebihan. Tidak perlu membuat pesta-pesta atau event tertentu, enggak perlu. Hanya cukup tahniah aja. Ramadan mubarak. Semoga kita sampai bulan Ramadan ikhwan gitu misalnya. Itu aja, enggak perlu event-event. Kalaupun ada event, acara yang majelis ilmu untuk memberikan arahan dan menjabarkan akidah serta hukum-hukum fikih berkaitan dengan Ramadan, dah itu hadis. Enggak lebih dari itu. Adapun sambutan terhadap Ramadan yang dilakukan oleh sebagian atau banyak dari orang yang belum paham, itu batil. Walaupun pada asalnya itu amalan yang saleh sebenarnya. Seperti apa? Ziarah kubur dikhususkan di akhir Rajab, di akhir Sya'ban misal. Ini udah masuk Sya'ban, ya. Jadi terutama Jumat atau setelah Jumatan, pokoknya hari Jumat di akhir Sya'ban dikhususkan. Makanya kuburan bakal membludak nih, belakang hari ini bakal membludak. Dan para tukang kembang itu mereka akan berjejer di dekat kuburan-kuburan. Memang mereka mencari rezeki dari situ. Tetapi itu bukan hal yang halal. Karena menabur kembang di kuburan itu tidak ada dalam Islam. Itu suatu kebid'ahan dan merupakan bentuk tasyabbuh bil kuffar, menyerupai orang-orang kafir yang mereka suka menaburkan kembang di kuburan-kuburan. Jadi ini tidak sahih. Dan penghasilan mereka semoga Allah Ta'ala maafkan. Tapi itu tidak boleh. Tidak boleh dikucurkan air kembang, apalagi kalau ada akidah khusus tentang itu. Ya, tidak ada itu. Kalau mereka beralasan bahwa saya dulu Nabi SAW menancapkan sebilah kayu yang masih basah ke kubur orang yang sedang diazab di kuburnya, maka jawaban kita ada dua. Pertama, antum ketika nancep itu atau nabur kembang dengan keyakinan seperti itu sama dengan antum merasa bahwasanya almarhum sedang diazab. Enggak. Kedua, tahu dari mana antum dia sedang diazab atau tidak? Cukup doakan aja. Karena Nabi SAW melakukan itu hanya di momentum itu, qadiyatul ain, yaitu momentum itu saja, dan tidak mengulang hal itu lagi. Seandainya itu yang jadi syariat yang umum untuk kita dan untuk para sahabat, tentu beliau akan mengulang untuk orang-orang yang sedang kena azab di kuburnya, mengulang kembali. Dilakukan tancap lagi, semua akan ditancap dengan bilahan kayu
dari tumbuhan atau pohon. Dan tentu para sahabat mereka juga akan melakukan itu, gitu loh. Atau bahkan orang-orang dari sahabat, para sahabat atau kita yang mati, yang bakal mati di sakaratul mautnya hendaknya berwasiat, tolong nanti ketika saya mati takut-takut kalau misalnya saya kena azab, tolong tancepin ya nanti. Sebagai tindakan preventif lah sebelum terjadilah gitu. Tapi kan nggak ada yang kayak gitu. Ini menunjukkan bahwasanya itu perbuatan Nabi SAW menancap sebilah kayu itu khusus beliau di momentum itu saja dan tidak menjadi syariat yang umum untuk kita. Baik. Maka tidak ada yang menyambut dengan ziarah kubur secara khusus. Enggak pernah ziarah kubur tiba-tiba menjelang Ramadan selalu ziarah kubur. Berarti ini kan mengkhususkan amalan dengan waktu dikhususkan yang tidak ada dasarnya dalam Islam. Amalannya asalnya ada dasarnya dalam Islam, namun ini terjadi bid'ah idhafiyah. Bid'ah idhafiyah itu bid'ah yang disisipkan dengan menentukan jumlah tertentu tanpa dalil, menentukan waktu tertentu tanpa dalil. Dan bukan kepepet juga orang baru bisa ziarah kubur di akhir Sya'ban, kan bukan kepepet. Artinya dia bisa di Rajab sebelumnya, bisa di dan bulan-bulan terus sebelumnya, Safar sebelum-sebelumnya. Tapi kenapa hanya di Sya'ban? Kalau dikatakan ini memang udah jadi tradisi. Tapi seandainya ini tradisi, kenapa pakai nilai ibadah dengan ziarah kubur? Ya. Syariat itu ada sendiri, tradisi ada sendiri. Maka ketika tradisi menjadikan syariat ini ditentukan, maka ini yang menjadi bid'ah. Dan tidak kepepet juga dia kayak gitu. Tidak kepepet juga, dia harus di Sya'ban, enggak juga, dia bisa kapan aja. Ziarah kubur sekarang pun bisa, kemarin pun bisa, kapan pun bisa. Kita hanya mengambil momentum. Momentum banyak, tidak hanya di bulan akhir Sya'ban. Terus mungkin mereka akan menyebutkan yang mereka, kalau memang bagi kalian wahai Ahlus Sunnah, wahai Wahabi dan sebagainya, bagi kalian itu ziarah kubur khusus di awal Ramadan atau di akhir Sya'ban itu bid'ah. Lalu bagaimana dengan kalian juga ikutan lebaran pulang kampung di akhir Ramadan atau di awal Syawal? Maka kita katakan, ya akhi antum, kita lihat orang-orang Indonesia ini, mereka baru bisa punya waktu kosong untuk berkumpul keluarga kapan? Ya saat itu aja. Ya. Jadi rata-rata pulang kampung di saat itu dan juga libur pada saat itu. Maka ini hanya mengambil momentum yang terpaksa harusnya saat itu aja gitu. Kalau enggak boleh saat itu, terus kapan lagi? Kita enggak ada waktu lagi. Dan enggak mungkin difatwakan semua harus keluar dari pekerjaan dan cari yang liburannya itu enggak cuma Ramadan atau Syawal, tapi liburannya kapan aja semau kita, enggak ada. Enggak ada. Sekarang coba anak-anak yang sekolah, baik pesantren atau sekolah seperti di sini, pasti liburan. Bahkan di pesantren dikatakan oleh menteri juga libur di Ramadan. Ya. Jadi mengambil momentum yang memang mau enggak mau hanya di situ saja bisanya. Maka ini tidak masalah. Adapun beda dengan ziarah kubur. Antum ziarah kubur bisa kapan aja sebenarnya. Dan enggak perlu sampai safar. Bahkan enggak boleh ziarah kubur dengan safar, enggak boleh. Ya, jadi dua case yang berbeda, enggak bisa dikiaskan satu sama lain. Baik, persiapan yang ketiga. Istish'aru qimati zamani wa ni'mati bulughi Ramadan. Merasakan nilainya Ramadan dan nikmatnya, merasakan nilai dan nikmatnya Ramadan, merasakan. Istish'ar itu merasakan, menumbuhkan rasa akan nilai dan nikmat Ramadan. Sebenarnya zaman, waktu, time itu adalah nikmat dari Allah bagi yang memanfaatkannya. Semua waktu, mau siang, mau malam, mau bulan apa, kayak semua waktu itu adalah nikmat bagi yang bermanfaat, bagi yang memanfaatkannya.
Dan kata sebagian dari ahli ilm, wa rubbama la yash'uru al-insanu biqimati az-zamani illa idza ghadara al-hayat. Dan boleh jadi manusia itu tidak merasakan nilainya waktu kecuali setelah dia mati, baru dia merasakan betapa bernilainya waktu di dunia ini. Seandainya orang-orang mati itu mereka ditanya, apa yang kalian dambakan? Maka mereka akan mendambakan waktu di dunia untuk dikembalikan, dan mereka mendambakan Ramadan untuk beramal soleh. Mereka mendambakan untuk sedekah. Sebagaimana di akhir surat Al-Munafiqun. Mereka yaitu di akhir surat Al-Munafiqun, ketika orang-orang kafir terutama itu telah wafat, telah dimatikan, maka mereka minta sama Allah Subhanahu wa taala, farji'na na'mal salihan. Di ayat lain, di surat lain, ghayra kunna alladzina a'mal, yaitu pulangkan saya ke bumi, ke dunia, agar kami bisa beramal yang dulu kami belum amalkan. Gitu. Juga di surah Al-Munafiqun, fa as-saddaqu wa akum minas salihin. Kembalikan kami ke dunia supaya kami bisa sedekah dan saya menjadi orang saleh nanti di dunia. Namun wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengakhirkan suatu jiwa jika memang sudah ajal yang memang dipatenkan di Lauh Mahfuz, tidak ada penundaan, khalas di waktu itu. Maka Ibnu Rajab rahimahullah berkata, sampainya seseorang di bulan Ramadan dan mampunya dia puasa di bulan Ramadan, itu suatu nikmat yang agung bagi orang yang Allah Ta'ala mampukan atasnya untuk puasa itu. Dan dalilnya adalah hadis 3 orang, ya, yang 2 orang dari 3 orang ini, 2 orang telah wafat mati syahid. Tinggal sisa 1 orang, orang ketiga. Jadi ada 3 orang. Orang pertama dan kedua itu wafat mati syahid. Terus masih tersisa 1 orang masih hidup, orang ketiga. Maka suatu ketika orang ketiga yang masih hidup ini, faru'ya fil manami sabiqan lahuma. Ketika lagi tidur, mimpi, orang ketiga masih hidup nih, mimpi. Di mimpinya dia melihat dirinya telah melampaui 2 orang mati syahid itu. Melampaui 2 orang yang mati syahid itu. Maka heran dia, kemudian menceritakan kepada Nabi SAW, ini gimana tafsirannya Rasulullah? Saya kok, mereka mati syahid, jelas mati syahid, Masya Allah, dan saya masih hidup. Tapi di mimpi saya itu digambarkan lebih dulu masuk surga daripada, dan lebih tinggi daripada mereka. Maka kata Nabi SAW, Alaysa, atau Nabi SAW mengomentari mimpi orang ini, Alaysa shalla ba'dahuma kadha wa kadha salatan wa adraka ramadhana fasamah. Bukankah engkau yang mimpi itu, engkau mendahului mereka, bukankah engkau telah salat setelah kepergian mereka, syahidnya mereka, engkau masih bisa salat habis itu kan, karena masih hidup. Dan engkau telah mendapatkan Ramadan, terus engkau puasa di bulan Ramadan, hal yang mereka tidak bisa melakukan lagi. Ya. Fawalladhi nafsi biyadih inna bainahuma la ab'adu mimma bainas samai wal ard. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, antara keduanya itu lebih jauh daripada langit dan bumi. Karena engkau telah sholat setelah wafatnya mereka, mereka enggak ada kesempatan lagi untuk beramal, engkau masih ada kesempatan beramal banyak. Dan juga engkau masih bisa puasa Ramadan, mereka sudah tidak ada lagi. Maka ini nikmat yang besar. Nikmat yang besar.
Kemudian yang keempat, persiapan kita yang keempat. Al-hadaru min qutta'i tariq. Waspadailah penyamun. Waspada terhadap penyamun. Waspadalah penyamun menuju persiapan kita Ramadan. Ya, kita bersiap Ramadan dengan mewaspadai adanya penyamun qutta' tariq, yaitu orang yang menghalang-halangi jalan. Orang yang mencegah kita, menghalangi jalan kita. Dan penyamun di sini ada penyamun eksternal, ada penyamun internal. Ada penyamun eksternal dan ada penyamun internal. Penyamun eksternal dunia dan syaitan. Dunia dan syaitan. Karena dunia bukan bagian dari diri kita, syaitan juga zat lain. Nah, penyamun internal itu apa? Diri kita dan hawa nafsu kita. Ada diri kita. Diri kita dan hawa nafsu kita. Jadi penyamun luar, penyamun eksternal yaitu dunia dan syaitan. Penyamun yang ada di diri kita, dalam diri kita internal yaitu diri kita, yang nyawa jiwa kita dan hawa nafsunya. Itu yang menghalangi, ikhwan. Itu yang menghalangi. Maka kalau misalnya ini kita mempersiapkan untuk Ramadan, misal untuk apa? Melatih diri untuk semakin baca Quran atau murajaah, hafalan. Penyamun itu ada eksternal, ada internal untuk supaya kita apa? Enggak jadi lagi baca Quran. Enggak jadi lagi bersiap-siap. Dunia dan syaitan. Dunia, kesibukan dunia. Maka orang-orang yang banyak terlalu fokus dagang sampai lupa bersiap Ramadan. Persiapan Ramadannya dagang itu. Persiapan Ramadannya kulakan Tanah Abang dengan sebegitunya. Serius banget untuk dunia. Sesungguhnya orang-orang yang mereka dikuasai oleh syahwat perdagangan, mereka adalah orang-orang yang tertawan. Mereka telah dibegal oleh dunia, dihalangi dari tujuan mereka yang hakiki, yaitu ibadah. Karena tujuan hidup kita kan ibadah. Dan syaitan akan mengembar-gemborkan di antara subhatnya, ikhwan, di sini adalah kita pengen lebaran. Nah, ini penting banget ini. Subhat. Bukan lebarannya subhat, bukan. Kayak gini. Para kepala keluarga, ya seperti ana, bapak-bapak sekalian rahimakumullah. Kita punya cita-cita pengen membahagiakan keluarga di lebaran, ya enggak? Atau enggak pengen? Pasti pengen lah. Ya. Zaman sekarang membahagiakan keluarga di lebaran butuh duit ya? Apa free, gratis? Enggak ada yang gratis. Ya, enggak ada yang gratis. Parkir Indomaret aja enggak bayar antum dipelototin. Atau ngasih 1.000 aja udah jadi bahan ghibah bagi mereka. Enggak ada yang gratis. Sementara antum punya istri, punya anak. Atau orang tua di rumah, di kampung menuntut supaya pulang. Di antara subhatnya adalah di bulan Rajab Sya'ban ini kita lebih fokus kepikiran lebaran daripada kepikiran amal di Ramadan. Ini enggak peduli mau salafi mau bukan, Pak. Karena manusia ini semua. Ya. Jadi bukan udah enggak kenal dengan sekat salafi atau hizbi haraki, udah bukan itu lagi sekarang. Karena masalah uang itu manhaj enggak dipakai. Kita semua punya keluarga, punya tanggungan, punya tanggung jawab,
punya harapan ingin membahagiakan anak istri kita, membahagiakan orang tua kita. Dan ini sudah berulang-ulang antar Ramadan begitu terus. Yang membuat kemudian amalan di Ramadan kita banyak terputus. Karena apa? Karena concern atau fokus kita itu apa? Gimana caranya supaya kita dapat pundi-pundi uang agar kita bisa lebaran dengan benar nanti, lebaran dengan bahagia bersama keluarga. Ajib ya Allah. Ini keterpedayaan dan ketertipuan, ikhwan. Ini baik pekerja, pegawai, karyawan sampai bosnya, atau pengusaha, pedagang sampai karyawannya. Semua dari kita sebagai nasihat. Dan ini mungkin terjadi pada diri ana, terjadi pada diri antum semua. Kepikiran nanti lebaran gimana? Sebagian dari istri mereka lebih kepikiran nanti kita beli baju ini, baju itu, seragam buat anak, seragam buat anak-anak supaya, biasa perempuan gitu lah. Bapak-bapak mana mikir gitu Pak? Pak ya? Nggak mikir kan Pak? Karena nggak punya pikiran. Nah sekarang misalnya anak-anak punya 3, anak 4. Istrinya bilang apa? Pak, pengen deh nanti lebaran pakai baju seragaman. Itu sejak apa? Sejak apa itu? Sejak bulan musim haji dulu udah ngomong kayak gitu. Persiapan 8 bulan sebelum Ramadan udah bilang, pokoknya tabung lah Pak, supaya seragam. Nanti kita mungkin sewa penjahit gini. Subhanallah. Ya. Atau oke lah, dari Rajab kemarin udah ngomong seperti itu. Mungkin nasihat buat ibu-ibu ya, buat ibu-ibu. Betul Anda ingin anak Anda tuh terlihat bahagia, terlihat kompak dan seterusnya. Tapi ini sebenarnya apa? Ini begal. Maka para suami arahkan istrinya. Kamu lebih fokus ke material duniawi seperti ini. Coba lihat ibadahnya sekarang. Persiapan Ramadan. Udah benar belum? Malahkah hal-hal seperti ini yang lebih diprioritaskan? Kan masih ada baju yang lama. Kata fulanah ya. Ya kan? Baju yang lama, seragam. Subhanallah. Ini banyak orang susah tuh pengen kayak gitu. Kalau kaya, udah banyak duit nggak apa-apa. Mungkin nggak apa-apa, gampang lah, nggak usah banyak pikiran karena duit udah banyak lah. Tapi udah susah. Suami pun masih puasa Senin Kemis, itu pun karena terpaksa. Mau pakai seragam-seragaman, masih yang tahun lalu aja gitu kata suaminya. Kan tahun lalu kan juga agak seragaman. Ya enggak dong beb kata suaminya. Setiap tahun kita harus beda. Ntar kata keluarga, kok sama baju? Mana ada keluarga enggak ngomong kayak gitu? Apa peduli mereka? Emang mereka meriset gitu? Gitu kan? Anak-anak kita harus sama semua. Pokoknya bapaknya harus sama juga. Ini bukan berarti haram ya, Anda nggak mengatakan ini haram. Hanya saja ini syubhat yang membegal pikiran ummahat. Ya udah kalau misalnya Abi nggak mau beliin, biar aku nabung sendiri. Ya udah sana, alhamdulillah, gitu aja terus, alhamdulillah. Itu bagus itu, ya. Pikirannya masih jauh, seragam pas sholat nanti. Terus baju sholat Id harus beda sama baju keliling kah? Itu udah dipersiapin sejak Rajab tuh, udah ngomong ke suaminya. Pokoknya siapin lah, itu nanti duitnya harus siapin. Subhanallah. Subhanallah. Orang wallah nggak ada salafus saleh itu, baik laki atau perempuannya di zaman dulu, itu yang mikir kayak gitu nggak ada. Itu baru sejak kemerdekaan dari Belanda aja itu baru kita mikir gitu. Subhanallah. Ya. Maka kepala keluarga ini harus ngarahin istri-istrinya agar kamu pikirlah ya. Apa di sisi Allah
yang membuat kita lebih meningkatkan derajat dibandingkan sekadar baju itu. Ya. Ternyata ini suaminya orang Ristawa. Istri bilang, pas kajian aja pakai seragam kotak-kotak. Tuh, seragamnya itu. Ya kan? Dijawab sama suami yang seorang punggawa Ristawa ini, itu dulu dia Muttaqin. Sekarang buktinya beda itu, Pak Anam beda, ini beda kan. Enggak perlu seperti itu. Boleh, cuman jangan sampai itu yang mencuri pikiran dan perhatian kita menjelang Ramadan. Suami pun kemudian mencari uang bercita-cita supaya bisa seragaman sama anak-anaknya lah, wal billah. Subhanallah, ummahat jangan meracuni dan mengganggu pikiran suaminya yang beribadah betul-betul. Iktikafnya gimana itu pikirin. Baca Qur'annya berapa banyak pikirin. Amalannya tuh pikirin. Lebih baik kalau kita mikirin gimana caranya supaya bisa banyak sedekah di bulan Ramadan, itu lebih afdal. Itu lebih afdal. Karena sedekah itu Allah yang tahu. Allah yang nilai, Allah yang ganjarin. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadharin fa innallaha ya'lamuh. Dan apa yang kalian nafkahkan dari suatu infak dan kalian nazarkan dari suatu nazar, Allah Ta'ala Maha mengetahuinya. Dan Allah Ta'ala akan ganti. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Dan apa yang kalian nafkahkan dari sesuatu, maka Allah akan gantikan. Allah akan berikan gantinya. Ya, gitu. Zaman sekarang ikhwan, kita tahu orang banyak yang susah, tapi iuran nambah gitu loh. Udah tahu pada susah, iuran ditambah. Sekolah-sekolah, iuran nambah. Event ini, event itulah. RT juga iuran nambah. Ini itulah. Istri juga bikin kerjaan juga tuh. Bikin iuran pribadi. Pokoknya nanti baju-baju ini iuran menambah. Maka ikhwan didik istri-istri kita. Kalau minta baju, kasih. Tapi bukan karena apa-apa, melainkan karena untuk menutup auratnya dan juga membahagiakannya. Tapi tidak harus pikiran tentang baju itu membuat pikiran tentang ibadah terkalahkan. Dan ini yang terjadi banyak nih. Yang terjadi banyak. Ya. Nasihat buat semua, istri, suami, tukang telur, tukang kue, semuanya kita nasihatin. Ini jelang Ramadan, wahai tukang telur, kalian itu orang yang paling Masya Allah. Karena telur itu sangat dibutuhkan di bulan Ramadan. Iya, sangat dibutuhkan. Ajib itu kalau ada tukang telur di sini, mohon maaf nih kalau ada, jangan tersinggung, atau sebelum tersinggung keluar aja dulu. Ya. Karena persaingan tukang-tukang telur ini luar biasa nih sekarang nih. Banyak ummahat mereka pengen memborong telur untuk persiapan buat Ramadan. Karena akan banyak nanti siluman-siluman pedagang nanti. Pedagang siluman bakal banyak di bulan Ramadan. Itu berjejer nanti banyak di pinggir jalan tuh. Yang enggak pernah dagang gorengan tiba-tiba jadi siluman dia. Dagang gorengan, semua dagang gorengan, sama gorengannya sama semua. Bakwan, bala-bala dengan segala sama kayak gitu semua. Yang bentuknya kayak gitu semua, bentuknya kayak UFO, bentuknya masang. Ya itu ya namanya nyari rezeki halal enggak apa-apa. Tapi kita lihat coba kenyataan di pasar, lihat kenyataan di jalanan ikhwan. Lihat kenyataannya. Apakah di sore hari bulan Ramadan itu mereka ngaji? Oke, ini karena anak pernah mengalami hal seperti ini. Anak pernah jualan nih, kawan. Anak dulu waktu kuliah di Lipia, anak tuh jualan. Karena kan Ramadan Lipia libur. Jadi anak ya kodero ketika itu memang ekonomi tidak sebaik sekarang.
Yang mana ana membantu ibu ana jualan lauk-lauk, ya biasa jualan lauk-lauk bulan Ramadan itu. Buat buka puasa, sayur asem ini lauk banyak ya. Ada jual di pinggir jalan di pasar kaget jualan. Itu memang Masya Allah ikhwan. Malam ana belanja di pasar. Terus kemudian mulai dari duha. Jadi malam belanja di pasar. Mungkin baca Quran dulu malam hari, tarawih. Kan habis tarawih kan 8:30 atau jam berapa belanja di Keramat Jati, Pak. Ya Keramat Jati. Kan Keramat Jati ramai malam kalau jualan-jualan bahan-bahan itu. Ya. Nah, kemudian kembali ke rumah. Nah, kemudian paginya udah capek, Pak. Tidur lagi biasa habis subuh dulu kan tidur. Dulu. Kalau udah capek malamnya. Duha jam 8 jam 9 mulai ngulek ini ngulek itu, bikin ini bikin itu sama ibu ana. Nah, kemudian jelang asar udah mulai ana buka etalase, udah mulai buka ini lapak di pasar. Terus macet, sengaja orang pasar tuh sengaja bikin macet supaya apa? Supaya dagangan mereka tuh dilihat sama orang-orang, jadi macet. Sengaja, ya. Kadang-kadang mejanya tuh di depanin tuh. Makan jalan itu sengaja itu. Ya antum lihat aja di Keramat Jati, di Pondok Gede ya. Di mana-mana sebenarnya. Dimajuin, offside ya. Kemudian bikin macet, biarin macet. Tukang parkir juga, kong kali kong juga sengaja parkirin di depan berjejer biar tambah macet. Biar laku gitu. Biar dilihatin orang. Ya itu yang terjadi. Sampai jelang maghrib. Dari satu pasar itu yang ngaji cuma satu orang. Yaitu member DKM di Musola Zainiyah. Dekat musola, depan musola, kita di depan musola. Itu satu-satunya orang ngaji di pasar itu. Selainnya murojaah harga dan misalnya. Cuman itu doang dia pakai speaker tuh, baca Yasin. Kayak ada yang meninggal tuh. Baca Yasin itu biasanya jam 5.15 sampai maghrib. Tapi dia baca surat not for free. Enggak gratis dong. Karena kalau ada japrem, ini ada jamus, jatah musola. Kita kena palak juga akhirnya. Mana jatah buat musola? Kita harus nyari nyerahin gorengan. Menang dia menang banyak ya, menang ngaji. Jadi ngaji karena apa? Karena nih gua ngajiin lo, gua ruqyah lo semua supaya ntar kasih gorengan. Gitu emang kayak gitu. Enggak ada gorengan enggak ngaji. Kita harus store. Bukan dibeli sama masjid, bukan dibeli musola enggak. Lihat seperti ini. Tradisi kemudian ngabuburit. Ya, tradisinya asli dari Sunda. Ya seorang Sunda lagi. Ngabuburit, bukan ngabuburit, berit tikus. Ngabuburit, ya. Sebenarnya ngabuburit bukan hanya di bulan Ramadan aja, cuman di Ramadan kayaknya lebih pas gitu. Iya, jalan nggak jelas, beli kagak nanya iya, tadi diskon lagi. Nah kemudian apa cuman gitu. Ya jalan aja, pokoknya abis asar atau jam berapa itu jalan, ada yang jalan kaki. Sekarang kan pada naik motor, udah penuh dah. Lihat aja paling di perempatan ini atau pertigaan ini, pas ngabuburit gimana rasanya Pak? Rame nggak? Macet pasti, macet. Itu udah di mana-mana Pak. Sekarang bukan hanya di tanah Sunda aja, di mana-mana. Iya, gitu ya macet. Nah. Siapa yang ngaji ketika itu coba? Orang-orang pasar. Anak ngerasain soalnya. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah sekarang nggak kayak gitu lagi. Maka ini semua Pak, quta'ut thariq, yaitu yang menghalangi jalan ibadah kita sebenarnya. Lah tapi gimana Ustaz? Misalnya antum nanya, ini orang-orang pada jualan memang mereka cari dana buat survive, bertahan hidup dan seterusnya.
kompleks masalahnya, enggak cuman sebatas mereka enggak mau zikir dan seterusnya. Tapi kenyataannya mereka memaksakan diri untuk banyak dagang dan memforsir diri. Coba sekarang, untung apa enggak rata-rata? Enggak, Pak. Jujur aja. Kita kalau ngelihat betul-betul bagaimana kita perhatikan pasar yang jualan-jualan itu, saking banyaknya persaingan, terlalu bererot lah, terlalu banyak lah orang gitu, terlalu banyak pedagang. Gorengan-gorengan itu tersisa banyak, Pak. Jadinya apa? Mubadzir. Ini banyak orang nggak belajar dari itu. Kalau Anda memang bukan aslinya pedagang tadinya, nggak pernah dagang, baiknya nggak usah maksakan deh. Apalagi ternyata bawaan Anda nggak enak gitu loh. Udah nggak enak, bekas diangetin kemarin. Berapa hari diangetin, udah gitu dalamannya udah agak lengket. Nah ini udah nggak enak ini, reputasi buruk. Apakah untung? Enggak balik modal, Pak. Enggak balik modal. Yakin deh, seandainya kita betul-betul dari awal mencita-citakan ibadah itu yang paling tinggi untuk bulan Ramadan ini, ana wallahi yakin rezeki itu Allah alirkan. Kita semua harus yakin gitu, Pak. Baik antum pedagang atau karyawan atau bos atau apa, kalau memang Ramadan ini kita cita-citakan ya amal ibadah yang lebih tinggi daripada bisnis, insya Allah Allah Ta'ala akan cukupkan dan lebihkan dan berkati insya Allah. Yakin banget deh itu. Kalaupun sekarang nggak bisa pulang kampung karena kurang dana, ada waktu, ada kebahagiaan lain yang insya Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan berikan. Ya. Jadi dunia, syaitan, jiwa kita dan hawa nafsu kita. Dan jam berapa sekarang? 11. Kemudian yang kelima, at-takhtitul jayyid lightinami syahr. Yaitu rencana yang baik untuk meraih pahala. Ada rancangan gitu, takhtid, merancang. Khitahnya apa? Rancangannya apa yang bagus gitu. Karena manusia kalau nggak punya plan, nggak punya rencana, nggak punya rancangan, itu nggak melakukan apa-apa nanti. Atau dadakan, dan hal yang dadakan dari perbuatan itu sebentar aja. Coba misal saja yang belum terbiasa zikir pagi petang, mulai Sya'ban ini biasain zikir pagi petang tiap hari, tiap pagi dan tiap habis subuh dan tiap habis asar misalnya, atau sebelum maghrib, supaya nanti Ramadan betul-betul terbiasa. Nggak apa-apa dia pakai alarm, nggak apa-apa dia pakai notes di HP-nya, nanti diisi centang gitu, nggak apa-apa dia kong kali kong dengan istrinya, kerja sama istrinya, ya, atau bikin grup WhatsApp khusus pencapaian target Ramadan gitu, atau persiapan Ramadan, dia, istrinya dan anak-anaknya. Di situ ada report masing-masing. Udah zikir pagi belum? Semua centang. Udah zikir sore belum? Semua centang. Coba gitu. Gak apa-apa itu wasilah, gak apa-apa. Ya, atau yang istrinya lebih dari satu misalnya, gabungkan di satu grup WhatsApp, khusus bahas ini, jangan bahas yang lain nanti berantem. Bahas ini aja. Ya. Udah belum ini, nah centang tuh. Ya. Anak-anaknya juga yang udah bisa punya WhatsApp, anak-anaknya juga centang. Ya. Terus bacaan Quran, target. Ya, mulai di Sya'ban ini target. Ini bukan cari perhatian, bukan apa kepada istri, kepada anak, bukan. Malah justru ini qudwah, contoh. Ya. Bapaknya misalnya, saya target bulan Ramadan sekali khatam. Dikit banget, Pak. Itu masih alhamdulillah tuh, daripada enggak sama sekali gitu kan. Biasanya enggak tuh saya. Ini lagi dapat hidayah aja nih gitu kan. Dari juga saya enggak tahu nanti jadi apa enggak gitu kan.
Anaknya ngebalap. Wah, kalau aku mah 2 kali insyaallah. Istrinya ngebalap 3 kali khatam, target. Bismillah, ya. Enggak apa-apa persaingan seperti itu. Nanti kemudian udah belum habis subuh baca 5 halaman, centang gitu. Atau yang beruzur, maaf nih, belum bisa subuh ini, nanti insyaallah diqodok pas siang centang, gitu. Saling mengingatkan satu sama lain nanti. Ya, begitu. Dalam satu keluarga bisa seperti itu kerjasama. Ya, itu salah satu wasilah aja, nggak harus seperti itu. Cuman ada mungkin cara lain yang mungkin antum lebih tahu, lebih afdal buat keluarga antum. Ya, nah kita sebagai suami laki-laki bikin plan, kita yang mentakhtid, kita yang menggariskan istrinya apa nih, gitu kan? Anda bukan ngajarin antum loh Pak, Anda cuma ngingetin aja, antum mungkin lebih punya cara yang lebih baik. Antum yang plotkan, ketargetkan ke istri antum, punya qawam punya apa namanya ketegasan laki-laki gitu. Oh, kamu harus khatam sekali nanti Ramadan, dan setiap hari berarti harus 1 juz. Berarti kalau 1 juz kamu mau pakai mekanisme apa? Apakah setiap selesai sholat fardu kamu 4 halaman baca, atau pagi dan sore, atau pagi sore malam? Itu kita diskusiin mana yang lebih afdol. Kita tegaskan di waktu ini harus baca Quran. Tapi perempuan itu kalau ditugaskan seperti ini, yang mana ini juga tugas laki-laki juga untuk baca Quran, mereka akan melemah ketika antum melemah. Ya, jadi kalau misalnya laki-lakinya letoy, nggak cuman istri doang disuruh-suruh, tapi dianya juga nggak melakukan, ya istri juga, babe mah ngomongnya doang gitu kan, omdo atau bahasa pengacara kemarin omon-omon gitu kan. Cuma ngomong doang, kita disuruh kayak gini. Anak juga keikutan ribahin bapaknya. Bapak mah nyuruh doang baca Quran, dia malah baca status WhatsApp orang gitu. Ditakhtid ya. Suami yang tegasin, anaknya tegasin. Ya. Apa yang harus dibaca? Zikir pagi petang, biasain. Nanti setelah Ramadan, selesai Ramadan karena udah training, Syaban, Ramadan, zikir pagi petang, Syawal seterusnya insyaallah zikir pagi petang. Orang yang udah terbiasa, maka dia akan merasa berhutang jika dia tidak melakukannya di hari itu. Dia akan merasa bersalah, ya ta'assam, merasa kayak dosa gitu, kayak berhutang gitu. Orang kalau udah biasa kayak gitu, ikhwan. Tapi orang kalau zigzag, kadang malas, moody gitu, mood-mutan. Kalau lagi mood imannya tinggi, dia zikir pagi petang. Kalau lagi imannya turun, entahlah kapan-kapan lama lagi nggak zikir. Nanti baru pas dapat musibah baru zikir. Ini mah nggak bisa nih, nggak benar caranya. Melainkan terus istiqomah, mau lagi musibah, mau lagi nikmat, zikir pagi petang. Jadi ketika sehari atau sekali pagi dia nggak melakukan zikir petang, itu kayak ada yang belum lengkap dalam hidupnya. Merasa punya hutang. Begitu cuma. Kalau misalnya kita alhamdulillah para suami ini berhasil mendidik istri dan anak untuk zikir pagi petang, ya, untuk rajin baca Quran, maka insyaallah Allah akan jalankan kesuksesan sebelumnya. Insyaallah. Allah kasih hidayah ke depannya insyaallah. Insyaallah gitu. Jangan nunggu anak tuh harus sekolah di sekolah pesantren mahal dulu baru dapat hidayah. Kita bisa sekarang kok. Kita bisa sekarang. Asal kita jujur sama Allah, kita minta sama Allah bantuan, pertolongan, akan bisa kok insyaallah. Hanya saja kadang-kadang kita itu menunda-nunda, nunggu nanti besar, nunggu nanti gimana enggak. Ya. Taib. Anda pikir mungkin materi sampai situ dulu jemaah sekalian ya. Jika mungkin ada pertanyaan yang bisa ditanyakan, dipersilahkan baik yang bapak-bapak atau ibu. Kalau bapak-bapak langsung aja bisa kalau memang ada pertanyaan. Kalau tidak ada ya jangan diadakan. Ya. Ada pertanyaan Pak? Enggak ada, semua clear. Insyaallah tinggal kita berhadapan Ramadan. Clear. Ibu-ibu ada pertanyaan enggak ibu-ibu?
Sebenarnya hari ini tuh Ana pengen membahas kitabnya Ustadz Yazid Jawas rahimahullah di kitab Meraih Keberkahan Ramadan. Itu kitab terakhir beliau dan pengantar penulis, yaitu pengantar yang dari beliau mukaddimahnya itu ditulis di bulan Syawal, di bulan Ramadan 1445. Beberapa bulan sebelum beliau wafat. Jadi itu kitab terakhir beliau. Itu kitab Ana sudah kupas, Ana bedah buku itu di Masjid Imam Syafi'i Syekh Ahmad di Depok. Sekitar 2 atau 3 pekan lalu. Ada videonya, ada di YouTube. Dan Anda berharap antum beli kitab itu, ikhwan. Ibu-ibu juga. Itu kitab yang menyeluruh dan lebih dominan ke tauhid dan tazkiyatun nufus dan targhib, motivasi di bulan Ramadan. Dan itu kitab yang sangat bagus untuk bekal kita di bulan Ramadan. Ada kalimat-kalimat di kitab itu yang seperti isyarat dari beliau bahwasanya itu beliau akan wafat. Ya, ada beberapa kalimat itu, pesan-pesan beliau. Ya, itu kitab yang Masya Allah. Ya, Anda sarankan sih beli, ya. Kalau nggak salah 80 ribuan atau 85 ribu. Dia 400-an halaman, 300 atau 400-an halaman. Ya, itu telah Anda bahas di Masjid Imam Syafi'i Syekh Ahmad. Tadinya mau bawa itu, cuman qadarullah, Ana dari kemarin Ana nginep di rumah orang tua di Kalibata, jadi Ana nggak bawa kitab itu. Ya, qadarullah. Jadi Ana pakai materi lain, tapi insya Allah tetap lebih bermanfaat, insya Allah Taala. Ya. Ada pertanyaan bapak-bapak sekalian? Tidak ada, jelas semua insya Allah. Ibu-ibu clear semua? Kalau tidak ada mungkin kita cukup sampai sini. Boleh sampai sini? Boleh. Ya, kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita di bulan Ramadan dan menjadikan kita pribadi yang lebih afdal, lebih baik di Ramadan nanti daripada sebelumnya. Dan semoga Allah taala tumbuhkan iman kita lebih tinggi lagi dan tumbuhkan semangat untuk membaca Al-Qur'an dan mentadabburi Al-Qur'an lebih lagi daripada sebelum-sebelumnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dan keluarga kita, kerabat kita, sahabat-sahabat kita dan kaum muslimin semua sehingga bisa sampai di bulan Ramadan dengan baik dan menjadi orang yang saleh dan lebih afdal di bulan Ramadan. Dan keturunan-keturunan kita semoga mereka adalah keturunan para pembaca Al-Qur'an, keturunan yang akan menjadi kebanggaan di hari akhir nanti. Allahumma amin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.